Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Artawan dengan NIM 170452104 dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan proposal penelitian ini. Dengan judul penyusunan laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan SAK etap dengan menggunakan Microsoft Excel. Studi kasus pada Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407. Jadi dalam proposal ini saya susun ke dalam tiga bab. Untuk bab yang pertama itu saya mulai dengan latar belakang. Di Indonesia ini semakin kompleksnya permasalahan sosial, kehadiran yayasan itu semakin terasa begitu penting. Yayasan hadir dalam berbagai bentuk bidang, dari bidang keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan lainnya. Yayasan ini merupakan organisasi non-laba. Namun meskipun begitu, yayasan tetap membutuhkan sumber dana keuangan sebagai penunjang aktivitas operasionalnya. Karenanya sebagai organisasi yang melakukan pengelolaan keuangan, pengurus yayasan itu bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh operasionalnya kepada publik. Nah, terkait standar dan peraturan mengenai laporan keuangan bagi organisasi non-laba itu juga sudah dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI itu sejak tahun 1997 dalam PSAK 45. Nah, namun meskipun setelah 20 tahun berlalu sejak ditetapkannya PSAK 45 hingga standar yang terbaru itu adalah ISAK 335, sayangnya ketentuan penyajian laporan keuangan entitas pada non-laba ini masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Andrani dan Ainun pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa organisasi non-laba seperti Yayasan Keagamaan ini masih banyak yang belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Nah, permasalahan akuntabilitas pada yayasan di Indonesia ini juga sebenarnya banyak terjadi. Salah satu contohnya itu adalah kasus yang terjadi pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Saya kutip dari media Tempo, pada tahun 2020 itu Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini eh, mampu menghasilkan dana sebesar 500 miliar. Jika dibandingkan dengan lembaga yang sejenisnya itu dompet Dofa dan Rumah Zakat di tahun yang sama hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 350 dan 225 miliar. Nah, Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini memang sudah terkenal luas di Indonesia dengan visi globalnya di bidang kemanusiaan dan sosial. Namun sayangnya di tahun tersebut Yayasan Aksi Cepat Tanggap dituding melakukan penyalahgunaan atas dana tersebut, yang dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan para petingginya. Jadi kasus akuntabilitas pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap ini menjadi salah satu contoh betapa pentingnya penerapan akuntabilitas yang baik bagi sebuah organisasi. Nah, di Yayasan permasalahan akuntabilitas ini juga sedang dihadapi oleh Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 yang terletak di Tangerang. Jadi di Yayasan Taman Al-Muhajirin ini terdapat beberapa permasalahan terkait akuntabilitasnya. Saya telah melakukan observasi pra-penelitian di mana ditemukan bahwa semenjak 40 tahun berdiri hingga sekarang, Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 ini belum pernah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Eh, Keterbatasan ini disebabkan akibat adanya kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki di yayasan tersebut yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau ekonomi. Nah, selain itu, di periode 2023 hingga 2024 kemarin, di Yayasan Taman Al-Muhajirin ini beberapa kali mengalami pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan ini menyebabkan beberapa permasalahan terkait pencatatan keuangannya, di mana setiap pergantian pengurusan itu selalu merubah format atau bentuk pencatatan yang dilakukan. Jadi ketika pengurusan lama itu berganti atau melepas jabatannya, dia tidak melakukan ekstafet atas,
pencatatan yang telah dilakukannya kepada pengurus setelahnya. Nah, pergantian pengurusan ini juga menyebabkan lemahnya catatan historis pada yayasan karena eh, pejabat atau pengurus yang menjabat sekarang itu kehilangan jejak atas catatan yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Nah, atas dasar latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah yang pertama itu untuk bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 berdasarkan etap dengan menggunakan Microsoft Excel. Atas rumusan masalah tersebut, saya mengarahkan tujuannya itu untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 saat ini. Lalu yang kedua itu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 berdasarkan etap dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk bab 2-nya itu ada beberapa konsep yang diteliti. Yang pertama itu mengenai yayasan. Jadi yayasan ini merupakan organisasi non-laba yang berbentuk berbadan hukum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, meskipun yayasan ini merupakan organisasi non-laba, yayasan itu tetap membutuhkan sumber daya keuangan untuk menunjang aktivitasnya. Jadi diharapkan sekali bagi eh, pengurus yayasan itu untuk mampu menghasilkan laporan keuangan dan mengelola keuangannya dengan baik. Di yayasan sendiri itu juga terdapat beberapa hierarki. Di antaranya ada pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, setiap hierarki ini memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pada sebuah yayasan. Di Indonesia sendiri, eh, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang tahun 2001 ini merupakan payung hukum bagi sebuah yayasan untuk menjaga akuntabilitasnya. Nah, selanjutnya ada akuntansi. Jadi akuntansi ini merupakan sebuah kegiatan di mana dilakukannya pengidentifikasian atas bukti transaksi, lalu dilakukan penjurnalan, posting ke buku besar hingga pelaporan. Jadi di dalam akuntansi ini terdapat siklus atau sebuah cycle. Karena proses akuntansi itu dimulai dari pengidentifikasian bukti transaksi yang kemudian lalu dilakukan penjurnalan, diposting, lalu dilakukan penyesuaian, diposting kembali menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, lalu akun-akunnya diklasifikasikan berdasarkan laporannya dan ditutup yang hanya menyisakan laporan atau nilai-nilai pada akun real atau akun neraca. Nah, dari akun-akun real tersebut akan dimulai kembali uh, ke ke periode berikutnya dengan pengidentifikasian bukti transaksi. Nah, di dalam akuntansi juga terdapat kode akun akuntansi atau chart of account atau pada umumnya itu dikenal dengan COA. Nah, COA ini merupakan uh, kode unik dan deskripsi pada sebuah akun yang menggambarkan masing-masing fungsi akun. Kode akun ini atau COA ini juga dimulai dengan uh, digit pertama itu untuk klasifikasi akunnya, lalu yang kedua itu untuk mengurutkan akun-akunnya. Sebagai contoh pada akun satu titik itu untuk akun aset, lalu akun dua titik itu untuk akun liabilitas, akun tiga titik itu untuk asetnya itu pada organisasi laba, lalu akun empat titik untuk pendapatan, dan lima titik itu untuk akun beban atau biaya. Selanjutnya ada pedoman akuntansi organisasi non-laba, SAK etap. Nah, SAK etap ini merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi organisasi non-laba. Di SAK etap ini, SAK etap ini berfungsi untuk mendefinisikan mengenai akuntansi dan subbabnya, lalu mengenai pengungkapan, penyajian, dan pelaporan. Nah, sebagai contoh, dengan SAK etap, kita dapat mendefinisikan mengenai aset tetap. Lalu kapan aset tetap itu harus diakui, berapa jumlah biaya yang dapat kita konversi menjadi nilai aset tetap, dan bagaimana penyajian terhadap aset tetap tersebut. Lalu yang selanjutnya ada interpretasi standar akuntansi keuangan entitas non-laba atau ISAK 335. Nah, ISAK 335 ini lebih uh, meng-highlight mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan pada organisasi non-laba.
Jadi disebutkan pada ISAK 335 itu eh, terdapat 5 laporan utama dalam organisasi non-laba. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, lalu yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan aset neto, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Di mana pada laporan posisi keuangan itu akan menyajikan nilai-nilai pada akun aset, liabilitas, dan aset neto. Lalu pada laporan penghasilan komprehensif akan menyajikan nilai-nilai pada akun pendapatan dan biaya di periode berjalan. Lalu di laporan perubahan aset neto akan menyajikan kenaikan atau penurunan pada aset neto di periode berjalan. Dan pada laporan arus kas itu akan menyajikan nilai penerimaan dan alokasi pengeluaran pada kas yang dimiliki organisasi di periode berjalan. Nah, yang terakhir untuk catatan atas laporan keuangan ini akan menyajikan informasi-informasi yang tidak dapat disajikan di laporan-laporan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel ini tersaji dalam bentuk baris dan kolom yang tidak terbatas. Di dalam Microsoft Excel ini juga terdapat rumus-rumus dan eh, fasilitas penunjang lainnya seperti penampilan laporan dalam bentuk grafik, diagram, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi yang dimiliki Microsoft Excel ini dinilai mampu dapat menunjang penyusunan laporan keuangan bagi sebuah organisasi. Lalu, untuk penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel ini sebenarnya sama dengan logika dalam akuntansi secara manual, di mana akuntansi itu dimulai dengan pengidentifikasian bukti transaksi, lalu dari bukti tersebut akan dijurnal ke dalam jurnal umum, lalu akan diposting ke dalam buku besar, lalu disesuaikan, diposting kembali ke dalam neraca saldo setelah penyelesaian, lalu dari situ akan eh, akun-akunnya akan diklasifikasikan berdasarkan kodenya, atau berdasarkan headernya. Apakah itu bagian dari neraca atau laporan posisi keuangan, ataukah itu bagian dari laporan penghasilan komprehensif. Nah, dengan Microsoft Excel, eh, kegiatan akuntansi ini akan dilakukan lebih efektif karena dengan program yang telah di terkomputerisasi, si user ini hanya akan membutuhkan melakukan penjurnalan pada kolom jurnal umum. Lalu atas program yang telah dibuat dari jurnal umum tersebut akan secara otomatis terposting ke dalam buku besar dan nilai-nilainya akan menyusun laporan keuangan secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Uh, di sini saya melakukan riset terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian saya. Yang pertama itu ada penelitian yang berjudul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren sesuai dengan SAK Etap dan ISAK 335 di Pondok Pesantren Purwakarta. Jadi pada penelitian ini si peneliti menemukan kelemahan terkait penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren. Nah, solusi yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelatihan kepada pengurus pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Etap dan ISAK 335. Sehingga si pengurus sekarang mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Lalu yang kedua itu adalah penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Masjid Atlas Bandung, di mana ditemukan bahwa pelaporan pada Atlas Bandung ini hanya sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi si peneliti dan penelitian ini melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Lalu yang ketiga adalah penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Kinantan Surabaya. Ini sama dengan penelitian sebelumnya di mana ditemukan kelemahan terkait penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang disajikan yayasan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yakni ISAK 35. Nah, si peneliti dalam penelitian ini merekomendasikan untuk pengurus menyusun laporan keuangan yang mengikuti standar ISAK 35. Lalu pada
Penelitian yang keempat adalah penyusunan laporan keuangan Panti Asuhan Umi Ikhlas Kota Jambi berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK nomor 35, di mana ditemukan bahwa eh, di Panti Asuhan Umi Ikhlas Kota Jambi ini sumber daya manusianya itu tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi, sehingga si panti asuhan ini tidak mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Jadi si peneliti dalam penelitian ini melakukan penyusunan laporan keuangan pada panti asuhan yang sesuai dengan ISAK nomor 35. Lalu pada penelitian yang kelima, dengan judul Implementasi Laporan Keuangan berdasarkan ISAK nomor 35 pada Pondok Pesantren Darusolihin Labuan Batu, ditemukan bahwa eh, seperti penelitian sebelumnya, sumber daya yang dimiliki itu tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi, sehingga si peneliti ini melakukan eh, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Lalu pada penelitian yang keenam adalah pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK nomor 35 di Yayasan Puri Ratna Juwita, di mana si yayasan ini tidak pernah menyusun laporan yang sesuai dengan ISAK nomor 35 akibat sumber daya manusia yang terbatas. Nah, si penelitian ini melakukan pendampingan kepada pengurus yayasan untuk penyusunan laporan yang sesuai dengan ISAK nomor 35. Sehingga laporan keuangan di Yayasan Puri Ratna Juwita ini sekarang sistematis dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu yang bab 3 ini ada metode penelitian. Untuk yang pertama itu ada jenis penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana dengan metode penelitian kualitatif ini saya berkesempatan untuk meneliti lebih dalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh objek penelitian. Lalu tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya ini berada di objek penelitian Yayasan Taman Al-Muhajirin 1407 yang terletak di Pondok Pucung, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang. Dan waktu penelitian ini saya mulai pada Oktober 2024 yang dimulai dengan observasi penelitian. Lalu sumber datanya itu ada sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer ini saya peroleh dari bukti-bukti transaksi dan dokumen-dokumen yang terdapat di yayasan. Untuk sumber data sekundernya itu saya peroleh dari kegiatan observasi dan wawancara oleh pengurus. Untuk teknik pengumpulan datanya ini saya lakukan dengan observasi uh, dan wawancara serta melakukan riset melalui media website atau internet. Nah, sekian proposal penelitian ini. Sebelum menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Budi Armeliza SMAK dan Ibu Herak Hirunisa SMAK, sehingga proposal penelitian ini dapat selesai dan saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.